Langit cerah, udara segar, beli kakap merah yang besar-besar. Ikan cuma 2 ekor, ditukar sepotong roti. Cuma 2 ekor? Ya. Pindahkan ke dalam bagasi. Baik. Oleh-oleh dari Tuan Gazul untuk jerih payahmu. Terima kasih. Dia telah menentukan nasibnya sendiri. Berkhianat pada Gazul, sehingga orang kita di Medan digerebek. Ayo cepat, sebentar lagi polisi pasti datang ke tempat ini. Perkasa membela kebenaran dan keadilan.
Selamat malam, Om. Kenapa, Min? Tidak ada yang angkat, Bu. Mungkin Mas Sancoko tidak di laboratorium. Jangan terlalu sedih. Tidak pantas berulang tahun dengan wajah murung seperti itu. Tapi Mas Sancoko memang kelewatan, Bu. Dia tidak pernah mau memperhatikan Min. Dia lebih mementingkan pekerjaannya, karirnya. Iya. Besok Min boleh marah sama Sancoko. Yang penting, sekarang pesta ulang tahunmu harus sukses. Ayo, tamu-tamu sudah menunggu acara tiup lilin. Tuh, lihat, ayahmu juga sudah gelisah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat malam. Pak Ahmad, Insinyur Sancoko ada? Ada, Non. Dari pagi belum keluar. Mau ketemu, Non? Iya, sebentar. Baik. Pak, Min mau ke dalam sebentar ya. Jaga emosimu. Mungkin dia sedang sibuk. Silakan. Min? Maaf tidurmu terganggu. Tidak apa-apa. Minarti, Segalanya sudah selesai dengan baik. Pesta ulang tahunku cukup meriah, meskipun tanpa kau. Min, hari ini, Kalau tidak mau datang bilang, jangan begini caranya. Kau telah membuat aku malu. Semuanya tadi jadi berantakan, menunggu kau. Sorry, aku benar-benar lupa. Aku pikir... Karena kau tidak pernah berpikir tentang aku. Kau egoisan. Bahkan mengangkat telepon pun kau tidak pernah sempat. Ya, mungkin aku terlalu sibuk. Sungguh, Min. Tapi aku tidak dengar ada ring telepon. Hebat. Kau memang orang yang paling sibuk di dunia. Apalagi cuma sekedar ulang tahun. Berita kematian sekalipun tidak mengusik kesibukanmu. Begitu kan? Aku lupa, Min, bahwa hari ini ulang tahunmu. Karena secuil pun kau tidak pernah memikirkan aku. Begini saja, San. Kita sudah saling tahu takaran watak kita masing-masing. Sekarang kita selesaikan saja secara baik-baik. Lalu? Terpaksa. Sebaiknya kita putus. Min, Minarti,
hanya persoalan begini kita kan putus. Min, semua yang kulakukan untuk masa depan kita. Dan kau mesti kasih selamat padaku. Percobaan serum anoda anti petir telah berhasil kutemukan. Selamat, San. Mudah-mudahan kau selalu sukses sebagai seorang penemu. Terima kasih. Tapi keputusanku tidak berubah. Kita putus. Minarti! Min! Bapak belum mau pulang? Oh, ya, sebentar lagi. Saya selesaikan ini dulu. Ya.
Memang agak berat. Tapi katakanlah itu suatu tugas suci untuk menyelamatkan sebuah generasi dari kehancurannya. Maksud Profesor? Itu yang pernah kukatakan tempo hari. Morfin. Oh, iya. Mungkin kelihatannya kuno. Masih memikirkan bahaya morfin dan sejenisnya. Tapi bagiku itu wajib. Prof, saya pikir usaha pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan morfin itu cukup efektif. Tapi berapa kadar efektivitasnya? Siang, Prof. Siang. Ini bahkan menjadi masalah dunia. Masalah regenerasi manusia. Ya, ya. Memang kita dengar bahwa pusat-pusat produsen candu di segitiga emas, perbatasan Muang Thai, Burma, dan Laos sudah berhasil dibasmi. Sampai ketemu di lab, San. Baik, Prof. Bagaimana pendapatmu, Gus? Kamu yang dipercaya. Aku heran. Kenapa Profesor selalu menyepelekan kemampuanku? Itu cuma anggapanmu. Dia juga sebenarnya mengagumi otakmu. Oke, Gus. Umumnya mereka masih sekolah. Dan kebanyakan anak-anak orang berada. Faktor kelebihan uang dan emosi remaja yang selalu ingin mencoba sesuatu yang baru memegang rekor dalam penambahan jumlah penderita pecandu obat bius. Silakan. Ya. Mereka seolah-olah takut ketinggalan zaman. Dan semata-mata hanya ingin diperhatikan. Padahal mereka lupa. Apa yang mereka lakukan adalah racun bagi dirinya. Ya. Kira-kira bagaimana hasil yang bisa dicapai dalam proyek rehabilitasi ini? Itu tergantung dari kemauan sembuh si penderita. Meskipun dengan metode yang bertahap, tampak juga hasilnya yang positif. Om, bagi buatnya dong. Udah lama nih. Om, jangan khawatir, ntar gue ganti. Ya, kurang tahu babe gue sih. Satu cekak gue ganti satu hardtop, Om. Memang sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk membebaskan mereka dari kehancurannya sebagai generasi penerus. Saya bunuh anak ini. Tolong, kenapa kalian yang kuat? Tolong, Ceko, Ceko,
Namamu siapa? Ceta. Oh ya, kalau di tempat ramai, jangan pakai perhiasan. Bilang sama mama ya. Iya. Om siapa sih? Panggil saja Om Gundala. Mama. 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 Ceta. Ma. Ceta. Ceta, kau tidak apa-apa, nak? Ma, tadi Om Gundala bilang kalau di tempat ramai jangan pakai perhiasan. Om siapa? Om Gundala, Ma. Gundala. Iya. Rasain dia. Iya, Ya. Kenapa Dia tahu nih? rasa. Ya. Memang dia orang jahat. Ya. Ada apa, Mas? Penodong. Iya. Lapor saja sama polisi. Harus dihukum dia. Ya. Prof, kita sudah mendekati sebuah penemuan. Cairan ulat ganja itu ternyata mengandung unsur pemunah racun dari daun ganja yang dimakannya. Saya campurkan kelenjar ulat ganja itu dengan serum AMX temuan profesor. Oke, San. Cobalah dengan dosis yang ringan dulu. Ini berbahaya. Kalau sampai serum antimorfin diproduksi besar-besaran, rencana kita bisa berantakan. Kita harus bertindak cepat. Ini lebih menyedihkan dibandingkan dengan terbongkarnya gudang candu kita di segitiga emas. Untung agen kita cepat mengirimkan data-data tentang malapetaka ini. Orang-orang ini jangan dibunuh. Aku akan coba menggunakan otaknya untuk membantu proyek besar kita. Yaudah, cari Agus dan bawa kemari. Kita bisa gunakan dia. Kemudian culik Sancoko dan Profesor Sailan dengan hasil penemuannya. Baik, Bos. Kau Gazam, Kuno, dan Max, alihkan perhatian polisi dari rencana kita. Lakukan teror dan perampokan-perampokan. Ya. Bagus. Kau Alek, pimpin penjemputan Gordon di dekat Tanjung Kerawang. Pengiriman pertama dari Sabit Mas. Siap, Bos.
Insinyur Agus. Ini sebagai tanda kerjasama kita. Bagaimana? Cukup? Cukup? Saya masih berusaha menemukan pencegahan side efeknya dari kegunaan serum antimorfin itu, Prof. Tapi yang penting, dengan penemuan itu, pecandu-pecandu morfin bisa diselamatkan. Ya. Tapi rencana saya untuk membuat semacam imunisasinya pada anak-anak balita masih gagal. Jangan khawatir. Aku telah menawarkan pada Yayasan Rehabilitasi Mental untuk tahap pengenalan. Sementara itu, kau boleh cari penjinaknya. Ya, tapi tidak sekarang ini. Saya ambil cuti, Prof. Ya, kau memang perlu istirahat. Kau kelihatan lelah. Ya. Oke, San. Aku ke kampus dulu. Begini, Prof. Siap-siap kalian, cepat keluar. Tembak dulu itu. Siap. Tidak ada, Pak. Mungkin jatuh tadi. Cari dulu. Mungkin nempel di kolong mobil. Goblok. Bagasan, kenapa? Sakit kepala, Bung. Cepat cari.
bilang sama om polisi, kamu nemukan tong ini di jalan ya? Ya. Ya om, tapi janji ya, nanti Dodi dikenalkan sama om jagoan yang pakaian hitam tadi. Jangan takut, pasti om kenalkan. Dia teman baik om kok. Ya. Ya, begitulah kira-kira, Pak. Baiklah, selamat siang. Mari. Dari mana dapat kantong uang ini? Dapat nemu di jalan om. Di mana? Di sana. Betul kau yang menemukan? Jangan bohong. Tidak baik. Bukan Dodi om, tapi Tapi siapa? Ayo terus terang. Stop. Makasih, Om. Iya. Selamat malam. Saya dari Mingguan Ibu Pertiwi. Mau sedikit omong-omong tentang penemuan Anda. Silakan. Penemuan apa? Bung, sudah bukan rahasia lagi bahwa Anda telah menemukan serum anti morfin. Dan sebelum itu, Anda juga telah menemukan serum anti petir. Wah, penemuan itu masih belum sempurna. Sebab bahaya side efeknya masih hampir balance dengan penemuan itu sendiri. Saya belum menemukan pemecahannya. Tapi penemuan itu sangat gemilang. Dan untuk itu Anda harus ikut ke kantor kami. Buat apa? Untuk mempertanggungjawabkan penemuan keparat itu kepada bos kami. Saya kurang mengerti apa maksud Anda. Kenapa seorang wartawan seperti Anda menamakan penemuan itu sebagai keparat? Padahal penemuan itu untuk kemanusiaan. Dan... Angkat tangan! Ini bukan wawancara, tapi penculikan. Bawa ke mobil. Di mana rumus penemuan itu sekarang? Semua masih dalam otakku. Penemuan itu masih mentah. Tidak sempurna. Karena belum punya penjinak. Jangan main-main. Serum itu sendiri sudah merupakan penjinak morfin. Apa hubungan penemuanmu dengan Profesor Sailan? Jangan heran. Sebentar lagi profesor tua itu pun akan kami tangkap. Dan Bung akan tahu bahwa kami bukan orang-orang yang suka beramah tamah. Kalian sudah cukup tahu siapa kami. Dan aku pun sudah bisa memperkirakan siapa kalian. Maka jangan harap aku akan bicara secuil pun tentang penemuan itu. Keras kepala.
Bawa dia ke sel. Bram, Bukan emas, Bos. Cuma mainan. Bram, sini. Kita korek rahasianya dengan cara lain. Tuan Gazul tidak pernah mau menerima pekerjaan yang mentah. Johnny, Ya, segera hubungi Insinyur Agus pribadi. Tanyakan lebih komplit kehidupan private Insinyur Sancoko. Siapa keluarganya, pacarnya, adiknya, atau siapa saja yang punya kaitan dengannya. Roger, Non. Bukan aku tidak percaya padamu, Gus. Sebenarnya serum antimorfin itu belum merupakan penemuan terbuka. Masih kurang sempurna. Baiklah. Sekarang, apa salahnya kalau saya bisa membantu Profesor? Beri saya kesempatan, Prof. Jangan cuma Sancoko saja. Terus terang sulit untuk sementara waktu membocorkan indikasi serum antimorfin ini. Sebab dengan adanya serum itu sudah cukup untuk menggoyahkan para penghasil dan pengedar morfin seluruh dunia. Aku takut kalau mereka mengetahui sebelum rencana kemanusiaan itu terlaksana. Ya, saya bisa mengerti keberatan Profesor. Rupanya Agus menyuruh kita masuk. Oke. Sayang, kesempatan saya untuk berprestasi selalu tertutup. Dan penemuan Sancoko kali ini sangat merugikan pihak saya. Merugikan pihakmu? Apa maksudmu? Jangan bergerak. Gus, jangan main-main. Aku dosenmu. Betul? Tapi Profesor bukan majikan saya. Hilda, aku yakin indikasi serum ada padanya. Bram,
Enak-enakan tidur lagi. Peter, bangun. Salam perkenalan dariku, Nona Manis. Namaku Gundala. Kalau ingin pulang dengan selamat, lepaskan profesor itu. Lepaskan. Jangan bergerak. Jangan. Saya tidak ikut campur. Benar. Ayo, ambil. Ambil. Ini hadiah khusus untuk orang yang berkhianat pada dosennya. Pengkhianat. Kenapa, Pak? Ini yang saya temukan dalam sakunya, Pak. Ya. Siapa Gundala? Coba Bapak baca sendiri. Selamat malam, Pak Polisi. Bapak ini nyaris menjadi korban penculikan dan mohon diberikan perlindungan. Pak Profesor, untuk sementara Anda lebih baik bermalam di sini dan ceritakan semua kejadian yang Anda alami pada Bapak Polisi. Salam buat Insinyur Sancoko. Tertanda Gundala. Bapak kenal dia?
Dari mana dia tahu nama Sancoko? Bawa dia ke tempat bos, biar diintrogasi dia di sana. Soal manusia yang mengaku bernama Gundala itu, apa perlu dilaporkan juga? Kenapa? Saya pikir kurang menguntungkan. Kita malu sebagai tukang-tukang pukul bayaran sampai dikalahkan sama satu orang saja. Laporkan apa adanya, biar lebih gampang mencari jalan keluar untuk menangkap profesor tua itu. Baik. Goblok semua. Kemarin Gazam gagal melakukan perampokan karena orang itu. Sekarang Hilda juga laporan gagal, juga karena orang yang sama. Aku jadi ragu-ragu. Apakah kalian bekerja dengan serius atau main-main? Hah? Bos, biasanya jarang kami gagal, tapi orang itu benar-benar hebat. Brek! Diam kau tua bangka. Otakmu sudah dipenuhi oleh film-film fantastis seperti Superman, Bionic Woman. Semuanya itu nonsen. Bos, tapi dia benar-benar manusia luar biasa. Larinya secepat angin dan pukulan tangannya sekeras baja. Apa hubungnya setan itu dengan arus listrik? Semua data-data adalah kekuatan arus listrik pada petir. Kekuatan arus listrik pada petir. Sompret. Persetan dengan Gundala. Bawa insinyur itu kemari. Guno dan Kobram, cari Profesor Sailan. Sampai dapat. Cepat. Gus, tega kau memperlakukan temanmu seperti ini. Kamu temanku dalam kampus, tapi kamu musuhku dalam karir. Kamu terlalu menonjol, jenius, hingga profesor menganggap sepi orang-orang macam aku. Tapi Gus, itu bukan kemauanku. Gus, aku cuma ingin memberikan sumbangsihku untuk kesejahteraan umat manusia. Lain tidak. Hebat. Tentunya untuk ini kamu mengharapkan hadiah Nobel. Tapi jangan mimpi. Proyek kemanusiaanmu ini justru akan membunuhmu dengan cara tidak manusiawi. Mati dalam sumur beracun ini juga bukan sesuatu yang manusiawi, kan?
kau telah menemukan serum anti morfin. Sedangkan aku pedagang morfin. Penemuanmu itu sangat merugikan aku. Kau hanya mengeruk keuntungan dari kehancuran bangsamu sendiri. Bukan di sini saja, Bung. Jaringan kami meliputi dunia. Dengan sebuah target. Dalam tahun 2000, seluruh dunia akan ketagihan morfin, candu, dan sebagainya. Sementara konsesi untuk Asia dan Timur Tengah, aku yang kuasai. Separuh dari ladang candu di segitiga emas dekat Thailand adalah milikku. Dan produsen di kawasan sabit emas sudah tunduk padaku. Aku yakin aku tidak bisa memenuhi semua permintaan konsumen. Untuk itu, aku memerlukan orang-orang seperti kau. Saya? Ya. Orang-orang jenius seperti kau, aku butuhkan untuk membuat candu sintetis. Dan itu akan melipat gandakan keuntungan bagiku. Akan kukuasai dunia dengan uang dan monopoli. Dan akan kubangun sebuah kehidupan baru yang penuh mimpi dan damai. Saya tidak mengerti apa yang ingin Anda capai. Anda seperti sedang benci pada dunia, pada keadaan yang telah ada. Seolah-olah Anda pernah mempunyai masa lalu yang penuh depresi. Anda sebenarnya sedang membenci nasib Anda sendiri, tetapi dilampiaskan pada orang lain. Anda sebenarnya sedang melampiaskan dendam secara membabi buta. Stop! Stop! Memang aku membenci semua manusia di atas jagat ini. Seperti tetangga-tetanggaku, bahkan orang tuaku sendiri membenci aku. Karena aku cacat. Lihat. Siapa yang salah kalau aku lahir cacat? Siapa yang salah kalau radiasi atom telah merenggut kesehatanku ketika aku masih janin? Ketika ibuku yang mengandungku dibawa ayahku pulang ke Nagasaki beberapa hari sebelum Amerika menjatuhkan bomnya di kota itu. Siapa yang salah? Orang-orang pandai seperti kau yang telah merenggut berjuta-juta nyawa manusia, yang telah menghancurkan harapan calon-calon manusia seperti aku. Sekarang aku berusaha untuk menghentikan kecerdasan manusia di bumi ini dengan morfin. Kau menyudutkan orang pandai dari segi negatif. Setiap orang memandang dari seginya masing-masing. Iblis! Lebih baik mati daripada kerjasama dengan orang macam kau. Bandel! Bos, kita pergunakan cara lain. Kita culik pacarnya. Saya yakin, bos, orang seperti Sancoko ini lebih menyayangi nyawa pacarnya daripada nyawanya sendiri. Pengkhianat. Saya sanggup untuk melaksanakannya, bos. Bagus. Kau boleh pilih teman untuk melaksanakannya. Selamat sore, Min. Sore. Masuk, Mas Agus. Sebentar. Ini agak tergesa-gesa. Dan mesti cepat ditolong. Sancoko. Dia mencoba bunuh diri. Sekarang di mana? Di rumah sakit. Sebaiknya Min cepat ke sana. Tapi dia bukan apa-apa saya lagi. Kami sudah resmi putus. Min, tunggu. Setidak-tidaknya dia bekas pacar.
Aku hanya menyampaikan pesan. Dia ingin sekali bertemu denganmu. Mungkin mau minta maaf. Sebentar ya Mas Agus. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau antar TV buat Bapak Profesor. Ya, ya. TV? Buka pintunya, Dek. Sebentar, Pak. Silahkan, Pak. Selamat siang, Pak. Ada kiriman TV Color untuk Bapak. Saya tidak merasa pesan apa-apa. Mungkin Ibu atau Bu, ada pembantu untuk menurunkan, Pak? ada. Mat, Mat. Iya, Pak. Ada surat-suratnya. Ini. Ada apa, Pak? Ibu pesan TV. Tidak, Pak. Mungkin hadiah untuk Bapak. Hadiah Mm-mm. dari siapa? Masa TV? Awas pelan-pelan. Ya. Saya sudah duga. Mana mungkin saya dapat hadiah. Ayo, Kak. Talinya. Ya. Pak. Tolong bantu, Pak. Ya. Oh, hati-hati. Kok TV-nya dibawa balik lagi? Kenapa? Tidak jadi, Pak. Profesor mau pilih sendiri. TV kok berat amat sih. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Kok kemari? Mas Agus bilang tadi ke rumah sakit. Rumah di sini lebih sakit dari rumah sakit. Hei, jangan coba-coba kabur. Setiap jengkal di daerah ini bisa membawa maut. Belda. Penipu.
Sanjoko. Profesor. Duduk. Aku sengaja mempertemukan kalian karena aku tahu kerjasama kalian cukup baik, cukup konstruktif. Dan aku tetap masih menawarkan kerjasama dengan kalian. Mungkin Profesor belum dengar apa yang pernah saya perbincangkan dengan Sanjoko. Saya mengajak kerjasama dalam rencana pembuatan heroin sintetis. Bagaimana, Profesor? Sedangkan penemuan Insinyur Sanjoko dan Profesor akan saya beli dengan harga yang tinggi untuk dimusnahkan. Gila. Sanjoko, apa maksudnya semua ini? Ini memang gila-gilaan, Profesor. Proyek ini sangat fantastis. Memasyarakatkan morfin, candu, ganja, dan sebagainya. Seluruh manusia di dunia ini harus merasakan nikmatnya mimpi. Bebas dari ketakutan. Bebas dari kekejaman perang. Sayang, Anda tidak bisa memaksakan kami. Aku dan Profesor bukan tipe manusia yang bisa dibeli dan diintimidasi. Kalau perlu, aku rela mati demi pendirianku. Minarti. Ular-ular ini akan menjadi ganas sekali kalau dia lapar. Sedang keputusanmu menentukan. Akan kebuka atau tidak penyekat ular ini? Aku tahu, dia bukan pacarmu lagi. Tapi kematiannya langsung menjadi tanggung jawabmu. Secara moral, kau yang membunuhnya. Licik. Sanjoko, aku beri kau waktu 4 jam untuk menentukan sikapmu. Bagaimana? Bawa. Ayo. Dan kau, Profesor. Aku tidak berani menjamin keselamatan keluargamu, perguruanmu, laboratoriummu. Kalau kau berani menolak tawaranku ini. Jalan. Buka sweaternya. Dingin. Profesor harus tahan dingin. Buka.
3 bulan, Minarti dan Sancoko resmi putus dengan baik-baik. Dan Sancoko sebagai orang yang cukup punya nama, mustahil mau melakukan perbuatan yang naif, Pak. Baiklah, sekarang Bapak tenang-tenang saja. Maksud saya, jangan terlalu nampak kehilangan. Sebab itu kurang membantu penyelidikan polisi. Saya minta, kalau ada telepon atau kejadian apapun di rumah Bapak, segera beritahu kemari. Itu lebih menggampangkan kerja kami untuk melacak penculik anak Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Sekali lagi permintaan saya, kalau ada apa-apa, segera beritahu kemari. Baik, Pak. Permisi. Mari. Mari. Ya. Bu Sailan. Pak, suami saya diculik orang. Tenang, Bu. Ceritakan baik-baik. Jangan menangis dulu. Kau akan mengganggu lagi kan? Pasti. Jangan cuma aku, temanmu si Sancoko juga dikurung. Entah di mana. Biar saja. Ayo. Minggir, Prof. Selamat datang di markas Gazul. Ini rupanya yang bernama Gundala. Sudah berapa orang anak buahku kau hajar sampai babak belur? Manusia hebat rupanya kau.
Seperti film James Bond saja. Hebat. Puaskan menikmati wajah burukku ini. Kalian tidak perlu merasa kasihan, karena pencipta malapetaka ini pun tidak pernah merasa kasihan, karena mereka masih saja memproduksi nitron dan beribu-ribu lagi alat pembunuh. Dia melarikan diri, tapi lukanya parah sekali. Saya yakin kalau dia manusia biasa, dia tidak akan bisa bertahan sampai 2 hari. Mudah-mudahan dia manusia biasa. Terima kasih Tuan Superman. Anda telah menyelamatkan jiwa saya. Sorry, Prof. Nama saya Gundala. Ya Tuhan, Minarti. Kau tidak apa-apa, nak? Saya hampir mati ketakutan, Prof. Terima kasih Tuan Penolong. Tapi masih ada satu lagi yang belum ditolong. Siapa? Sancoko. Dia pacar saya. Oh, murid profesor. Benar pacar Nona? Iya, kasihan nanti dia mati kelaparan. Saya juga kenal dia. Dia teman baik saya. Tapi saya kurang suka sama dia. Sok sibuk, mentang-mentang insinyur. Baiklah, saya akan ambil dia sekarang. Kenapa Insinyur Agus bisa begitu ya, Prof? Wah, orangnya labil dan mudah terpengaruh. Zan, Zan. Baik-baik, Prof. Orang itu yang menolongmu? Iya, dan dia nitip pesan agar melapor ke polisi. Karena mereka adalah pengedar narkotik yang sangat berbahaya. Dan ini untuk Profesor. Perkasa membela kebenaran dan keadilan. Dan putra putri Gundala, pahlawan pemberantas kejahatan dan kebatilan. Putra putri Gundala.
Gundala